Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis bernama Ratih. Ia dikenal sebagai gadis yang paling cantik di desanya. Kulitnya bersih, matanya bening seperti embun pagi, dan tutur katanya lembut. Banyak pemuda yang ingin meminangnya. Namun Ratih selalu menolak dengan alasan ingin membantu ibunya yang sakit-sakitan. Lebih dulu, suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Ratih bermimpi aneh. Ia melihat seekor babi hutan besar berlari ke arahnya dan menatapnya lama, seolah hendak berkata sesuatu. Saat terbangun, tubuhnya terasa lemas dan perutnya mual. Hari-hari berlalu, dan tanpa diduga perut Ratih mulai membesar, seakan ia tengah mengandung. Keluarganya panik. Ia belum pernah menikah, apalagi berhubungan dengan laki-laki, tapi perutnya terus membesar. Dukun kampung pun dipanggil. Sang dukun, Mbah Warti, hanya terdiam lama saat memeriksa Ratih. Ia kemudian berkata pelan, seolah takut didengar langit. Ini bukan kehamilan biasa. Ini campur tangan leluhur hutan. Penduduk desa gempar. Ada yang mencaci, ada yang merasa nyeri, dan ada pula yang menganggap Ratih kena kutukan. Namun Ratih hanya bisa menangis dalam diam, tak paham apa yang terjadi. Waktu bersalin pun tiba. Ratih berteriak kesakitan di dalam gubuk kecilnya. Para tetua berkumpul, beberapa membaca doa, sementara Mbah Warti terus berjaga. Tak lama, terdengar tangis Anet dari dalam kamar. Bukan tangisan bayi, melainkan suara dengusan keras dan geraman pendek. Saat pintu dibuka, terlihat Ratih menggigil di pembaringan, dan di sebelahnya, seekor anak babi hutan. Berwarna keemasan, matanya tajam, tapi ada air mata di sudutnya. Semua terdiam. Anak babi itu tidak menyerang, malah mendekat dan menjilat tangan Ratih seperti mengenalnya. Tak seorang pun berani menyentuh makhluk itu, tapi Ratih memeluknya, menangis terseduh, seperti seorang ibu memeluk bayinya. Dari luar gubuk, terdengar suara gaib yang bergema. Darah penjaga telah bangkit. Masa gelap akan kembali jika ia tidak dirawat dengan kasih. Cerita Ratih menyebar kemana-mana. Wartawan datang, paranormal berdatangan. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti. Hingga suatu malam, ketika anak babi itu genap berusia 3 minggu, sesuatu terjadi. Malam itu angin bertiup kencang. Langit di atas desa menggelap, tak ada bintang. Dan bulan yang biasanya terang kini terselubung awan hitam. Di rumah Ratih, anak babi hutan itu merengek, menggeliat-geliat tak tenang. Seperti merasa sesuatu yang mengancam sedang mendekat. Ratih memeluknya erat, mencoba menenangkan. Tapi tubuh kecil itu terasa panas dan bergetar. Tiba-tiba, tanah di sekitar desa berguncang pelan. Tanpa peringatan, terdengar suara lolongan panjang dari arah hutan. Tidak seperti lolongan serigala biasa ini, lebih dalam. Seperti tangisan ribuan roh yang lama terpenjara. Warga desa keluar dari rumah masing-masing, menatap ke arah gunung dengan wajah pucat. Di tengah kegaduhan itu, Mbah Warti datang tergopoh-gopoh ke rumah. Ratih, di tangannya ada selembar kain kuno berwarna merah tua yang sudah usang, penuh tulisan aksara Jawa kuno. Ia membentangkannya di hadapan Ratih. Ini warisan leluhur, hanya bisa dibuka jika penjaga hutan dilahirkan kembali. Dan sekarang, anakmu, dialah penjaga itu. Ratih menatap Mbah Warti dengan mata berkaca-kaca. Penjaga apa, Mbah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Warti duduk perlahan. Dulu, jauh sebelum desa ini ada, hutan di kaki Gunung Merapi dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang menyeimbangkan alam. Tapi satu di antara mereka dikhianati oleh manusia seekor babi hutan sakti bernama Reksamuka. Ia dikutuk oleh Raja Manusia dan disegel dalam bentuk roh. Tapi sebelum roh itu hilang, ia bersumpah akan kembali dalam wujud baru, lewat rahim manusia yang paling suci hatinya. Ratih tertegun. Ia teringat akan mimpinya malam itu. Jadi anakku itu Reksamuka. Bukan, ia adalah titisan Reksamuka. Tapi ada dua kemungkinan, ia bisa menjadi penjaga atau penghancur, tergantung bagaimana ia dibesarkan. Di saat itu juga, dari balik jendela, terdengar langkah berat mendekat. Tanah bergetar. Aroma tanah basah bercampur belerang menyebar di udara. Seekor makhluk raksasa muncul dari kegelapan, matanya merah menyala. Tubuhnya penuh luka, dan taringnya meneteskan darah. Itu roh dendam dari segel lama yang mulai terbuka. Teriak Mbah Warti, ia datang untuk mengambil anakmu. Ratih memeluk anak babi itu erat-erat, tubuhnya gemetar. Tapi si anak babi meloncat turun dan berdiri menghadang makhluk itu. Ia mengeluarkan suara keras, seperti panggilan kuno.
Dari dalam tubuh kecilnya, cahaya emas mulai menyala. Dan di dahi Ratih sendiri, tanda aneh mulai tampak, berkilau lembut seperti ukiran candi tua. Tanpa mereka sadari, keajaiban pertama telah terjadi. Hubungan batin ibu dan anak itu mengaktifkan kekuatan lama yang selama ini tidur. Cahaya emas dari tubuh anak babi itu makin terang, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya, dan Ratih, makhluk raksasa yang datang, menuntutnya meraung marah, namun tak bisa menembus batas cahaya tersebut. Dari mata anak babi itu meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena ingatan masa lampaunya mulai kembali. Ia adalah Reksamuka, makhluk penjaga hutan yang pernah dikhianati. Tapi kali ini, ia bukan lagi makhluk dendam. Ia lahir kembali lewat kasih seorang manusia Ratih, yang hatinya murni, yang menerima keanehan tanpa jijik, tanpa takut, tanpa benci. Dan itu mengubah segalanya. Mbah Warti mulai membaca doa dari lembaran kain tua. Setiap kata menggetarkan tanah dan langit. Pohon-pohon di hutan membungkuk perlahan. Burung-burung keluar malam, berputar di atas kepala mereka. Angin berputar pelan, membawa bau dupa dan bunga hutan. Ketika cahaya mencapai puncaknya, makhluk kegelapan itu meraung terakhir kalinya sebelum tubuhnya mencair menjadi kabut pekat. Kabut itu terhisap ke dalam tanah, dan segelama pun kembali tertutup, sunyi, hening, damai. Ratih terduduk, memeluk anak babi kecil itu. Tapi kini tubuh sang anak berubah perlahan, bentuknya bukan lagi hewan, melainkan sosok manusia kecil. Seorang bayi laki-laki dengan rambut hitam legam dan mata keemasan. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan berlutut, menangis. Mereka sadar, Ratih bukan sekadar gadis cantik. Ia adalah ibu dari penjaga baru alam mereka. Hari-hari berlalu, desa itu berubah. Hutan jadi lebih hijau, sumber air jernih mengalir tanpa henti. Setiap musim panen melimpah, penduduk tak lagi memandang Ratih dengan curiga. Mereka membangun pendopo kecil untuk menghormati Reksamuka dan leluhur hutan. Ratih membesarkan anaknya dengan penuh kasih, mengajarkannya menjadi penjaga, bukan penguasa. Ia tahu dunia akan selalu diuji oleh kekacauan. Tapi selama cinta dan keseimbangan dijaga, keajaiban akan selalu punya tempat untuk datang. Dan di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, masih terdengar suara halus dari hutan, seperti suara anak kecil yang tertawa, dan suara hewan yang menjawab dengan lembut, penanda bahwa mereka penjaga dan ibunya masih ada.